Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik. Dan semoga kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pagi hari ini apa ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua. Alhamdulillah, hari ini tidak ada yang izin, semua hadir semua dan dalam keadaan sehat. Nah, sebelumnya hari ini kita akan mempelajari materi apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu kita bisa mengetahui perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan hikmah peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa bersama. Nah, sebelumnya kita berdoa bersama terlebih dulu ya anak-anak. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Nah, berdoa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, di sini silahkan kalian buka buku paket kalian, buku sejarah kebudayaan Islam kalian pada halaman 25 mengenai materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di sini ibu akan sedikit menjelaskan materi mengenai latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad semakin giat berdakwah. Semakin giat berdakwah, beliau banyak pula mendapatkan tantangan dan ancaman yang datang. Nabi semakin cemas dan khawatir akan keberhasilan dakwahnya. Setiap kali Nabi merasa cemas dan khawatir, Allah Subhanahu wa taala selalu menenangkan hati beliau dengan menurunkan wahyu-wahyunya. Kala itu Rasulullah mendapat ujian yang sangat berat, yakni dua orang terdekat beliau yang selalu membela beliau telah wafat. Yang pertama yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib meninggal. Nah, kemudian setelah itu 3 hari setelah pamannya meninggal, istri tercinta beliau yakni Khadijah radhiyallahu an telah dipanggil sang Khalik. Beliau benar-benar berduka. Kaum muslimin juga merasakan sedih sekali dan reaksi kaum Quraisy yang semakin keras memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam keadaan seperti itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjemput beliau pada malam tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Rasulullah sedang duduk di serambi masjid. Nah, kemudian datanglah Jibril mendekati beliau dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan jauh, yakni Isra ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Isra Mi'raj ke langit ke-7. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana, selalu menolong dan menghibur di saat Nabi Muhammad merasa sedih dan risau. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj sendiri, perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual. Maka sebelum berangkat, Nabi dibedah dan disucikan hati beliau agar dipenuhi dengan iman. Setelah selesai, Jibril lantas mendatangkan seekor binatang putih bertubuh lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal, keturunan silang antara kuda betina dan keledai jantan, dengan 2 sayap di antara kedua kakinya. Kendaraan itu bernama buruk. Dengan gelora semangat yang tinggi, Nabi segera menunggangi buruk tersebut. Sementara buruk melesat menuju utara meninggalkan kota Mekah. Dalam perjalanan ini, Jibril mengajak Nabi singgah sebentar ke sebuah tempat asri yang subur dengan kebun-kebun kurma. Lalu ia mempersilahkan beliau melaksanakan sholat 2 rakaat di tempat itu, yaitu di negeri Taibah, negeri yang aman, damai, dan sejahtera. Nah, kemudian beliau diantar oleh malaikat Jibril
dengan keandaraan itu dari langit pertama hingga langit ke-7. Di setiap langit beliau bertemu dengan nabi atau utusan Allah, bermula dari Nabi Adam, lalu Yahya dan Isa alaihi salam, lalu di langit ketiga Nabi Yusuf, di langit keempat Nabi Idris, di langit kelima Nabi Harun, di langit keenam Nabi Musa, dan di langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari sana beliau diantar oleh malaikat Jibril ke Sidrah al-Muntaha. Nah, di sana terdapat 6 sungai dan diantaranya adalah Sungai Nil dan Eufrat, dan 2 lainnya adalah sungai surgawi. Lalu beliau menuju Bait Makmur. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada Jibril, "Aku diberi pilihan 3 gelas berisi khamr, susu dan madu, maka kupilih susu." Jibril menyatakan, "Inilah fitrah yang diwajibkan kepadamu dan umatmu." Lalu diwajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Dalam perjalanannya pulang, beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihi salam yang bertanya tentang apa yang Nabi peroleh. Ketika Nabi menyampaikan bahwa ada kewajiban 50 kali sholat sehari semalam, Nabi Musa alaihissalam meminta Nabi Muhammad SAW untuk memohon keringanan. Beliau pun kembali dan diringankan 5 kali, tetapi ketika bertemu lagi dengan Nabi Musa, Nabi ini meminta Nabi Muhammad SAW kembali meminta keringanan. Demikian diringankan lagi 5 kali. Berulang-ulang Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa dan berulang-ulang pula beliau kembali sehingga akhirnya tinggal 5 kali sehari. Rasulullah difirmankan olehnya, "Muhammad, sesungguhnya sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap 1 kali sholat digadakan 10, sehingga berarti ia 50 kali sholat. Keputusanku itu tidak dapat diubah dan ketetapanku tak dapat disalin. Maka barang siapa mendirikan kewajiban sholat 5 waktu, ia akan masuk surga. Dan barang siapa ceroboh tidak mendirikannya, jika aku menghendaki pengampunan, maka aku ampuni dia. Dan jika aku menghendaki azab, maka aku mengazabnya. Dan barang siapa bermaksud mengerjakan kebaikan namun ia tidak mengerjakannya, maka baginya ditulis pahala mengerjakan kebaikan. Dan jika ia tidak mengerjakannya, maka baginya ditulis pahala mengerjakan 10 kebaikan. Dan barang siapa bermaksud mengerjakan kejelekan namun ia tidak mengerjakannya, maka baginya tidak ditulis apa-apa. Dan jika ia mengerjakannya, maka baginya hanya ditulis dosa mengerjakan 1 kejelekan. Setelah itu masih dianjurkan oleh Nabi Musa alaihi salam agar Nabi Muhammad memohon keringanan, tetapi beliau berkata, "Aku telah memohon kepada Allah berkali-kali sehingga aku malu. Aku rela menerima itu." Ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan pulang, beliau mendengar suara menyatakan, "Telah kutetapkan kewajiban yang kubebankan dan telah kuringankan untuk hamba-hambaku." Begitu anak-anak. Nah, yang terakhir, hikmah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sendiri. Ada yang tahu anak-anak? Setelah ibu membacakan materi di atas, kalian bisa menyimpulkan hikmah peristiwa Nabi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu? Nah, hikmah peristiwa Isra Mi'raj sendiri, yang pertama yaitu kita harus meyakini bahwa apapun yang Allah kehendaki itu bisa terjadi, karena Allah itu maha agung dan maha besar, maha segala sesuatu. Nah, yang kedua, kita wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kita harus dibuktikan dengan cara kita ibadah. Nah, ibadah tersebut yang pertama dan paling utama yaitu mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, yang ketiga, kita harus mencintai dan bangga kepada Nabi Muhammad, karena bukan hanya nabinya umat Islam, tetapi beliau juga pemimpin umat seluruh dunia. Yang terakhir, kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam bukan karena permusuhan kekuasaan, tetapi karena dakwah yang disampaikan dengan hikmah penuh kelembutan, kasih sayang, dan dengan suri tauladan.
Nabi Muhammad ketika berdakwah selalu memberi contoh yang baik, membangun kepribadian umat, tegas dalam hal akidah, dan penuh kasih sayang kepada sesama umat walaupun itu bukan umat muslim. Nah, jadi kita sebagai umat muslim juga harus bisa mencontoh perilaku Nabi Muhammad ya anak-anak, yaitu apa? Saling menyayangi sesama teman, tidak boleh bermusuhan, menghormati yang lebih besar, menyayangi yang lebih kecil, menyayangi sesama juga. Nah, kita bisa mencontoh perilaku Nabi Muhammad tersebut. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, ada yang belum dipahami, silahkan. Kalau belum ada, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kita hari ini, materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita kali ini, kita akhiri dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.